Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Ani Manalifa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teorema subgroup ya. Jadi ini adalah cara untuk mengecek apakah suatu himpunan itu merupakan subgroup ya. Kalau kemarin kita menggunakan 2 langkah, kalau yang ini untuk teoremanya itu biasanya disebut sebagai one step theorem subgroup test gitu ya. Jadi di sini saya akan memberikan teoremanya dulu ya. Jadi kita akan berikan teoremanya dulu ya. Teorema ya. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai one step theorem subgroup test kalau nggak salah ya. Jadi pokoknya dia untuk membuktikan subgroup itu kan biasanya kan kita perlu 4 step ya, 4 langkah gitu ya. Kemudian dengan menggunakan teorema pada video sebelumnya itu kita bisa hanya menggunakan 2 langkah ya. Kalau yang ini kita hanya cukup menggunakan 1 langkah saja. Oke. Jadi di sini kan misalkan H ini himpunan tak kosong, kemudian H ini adalah subset dari G, kemudian G ini adalah grup ya. Maka H disebut subgroup dari G. Oke. Jika dan hanya jika untuk setiap X, Y-nya itu di H ya, maka X, Y inverse itu juga merupakan elemen di H. Oke. Jadi di sini setelah ini kita akan mencoba untuk membuktikannya. Yang perlu diingat di sini kita punya kata-kata jika dan hanya jika ya. Jadi pembuktiannya itu dia adalah 2 arah implikasi. Oke, kita akan ke yang dari kiri ke kanan ya. Oke. Jadi yang pertama di sini kita akan tuliskan buktinya. Saya mau pakai kuning di sini ya, bukti. Oke, buktinya di sini kita akan dari kiri ke kanan. Oke, seperti ini. Yap. Jadi di sini kita punya yang diketahui ya. Saya akan tuliskan secara lengkap. Diketahuinya itu adalah H, bukan himpunan. Sorry, ini bukan himpunan kosong ya. Oke, bukan himpunan kosong. Jadi bukan himpunan kosong. Kemudian H ini adalah subset dari G. Kemudian H ini adalah subgroup ya. Subgroup. Langsung saya pakai tanda subgroup aja ya. H ini subgroup dari G. Ya. Kemudian akan dibuktikannya di sini adalah untuk setiap X, Y di H ya, maka X, Y inverse ini juga di H. Ya, untuk pembuktian ini tuh dia sangat mudah sekali ya dibukti. Kenapa? Karena memang kita tahu bahwa H itu adalah merupakan subgroup ya. Oke, karena H ini adalah subgroup dari G ya, maka H ini punya inverse ya. Maka Y inverse ini adalah di H, sehingga kita peroleh X, Y inverse ini juga di H ya, untuk setiap X, Y-nya itu di H. Ya, jadi ini terbukti. Oke, selanjutnya kita dari kanan ke kiri kita akan lihat ya. Dari kanan ke kiri. Oke, di sini diketahuinya tetap ya, bukan tetap ya, hampir sama, cuma bedanya dia bukan subgroup, tapi di sini kita punya H bukan himpunan kosong, H ini subset dari G ya. Kemudian yang diketahuinya adalah untuk setiap X, Y di H ya, maka kita peroleh X,
Y inverse ini di H. Oke. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa H ini adalah merupakan subgroup dari G. Oke. Jadi kalau untuk membuktikan H ini subgroup dari G, kita akan buktikan bahwa H ini adalah grup. Oke. Jadi yang pertama kita udah tahu bahwa H itu adalah bukan himpunan kosong, kemudian H itu adalah subset dari G. Jadi kita nggak perlu membuktikan bahwa H itu bukan himpunan kosong. Kita akan punya ya, dari sini diketahui ya, kita punya X ya, X Y inverse ya, seperti ini ya, itu adalah elemen H ya. Kemudian bukan, sorry, maaf ya. Bentar, kita misalkan gini ya, untuk setiap X, Y ya di H. Kemudian di sini saya akan set ya, set X itu sama dengan Y ya. Nah, jadi kita punya, maka di sini adalah X Y inverse ya, itu adalah di H ya, di H, sorry, kebiasaan. Kemudian X tadi ini kan sama dengan Y ya, berarti di sini kita tulis Y dikalikan Y inverse ya. Kita tahu bahwa kalau Y kita operasikan yang Y inverse ini adalah sama dengan E, ini adalah sama dengan di H. Jadi di sini kita peroleh bahwa H ini memiliki elemen identitas. Oke, selanjutnya di sini kita akan ambil ya, apa ya, untuk sifat tertutup ya, mungkin ya, untuk sifat yang tertutup. Kalau untuk yang asosiatifnya tidak dibuktikan karena kita tahu bahwa G itu adalah subgroup, kemudian H itu adalah subset dari G, maka secara otomatis H juga memiliki sifat asosiatif yang ada pada G gitu ya. Oke. Jadi untuk yang selanjutnya di sini kita akan lihat apakah dia bersifat tertutup ya. Itu. Kemudian setelah itu kita akan buktikan apakah dia ini sifat tertutup atau tidak. Oke. Sekarang kita ambil ya, misalkan ambil sebarang. Oke, sebentar. Saya lihat dulu ya di sini. Oke, ambil sebarang di sini, ambil sebarang A ya. Sebarang A ini di H ya. Misalkan seperti itu. Kemudian kita tahu bahwa E itu juga di H ya. Kemudian kita akan set di sini A-nya itu sebagai H inverse ya, A-nya itu sebagai H inverse. Oke, sebentar. Ya, seperti itu. Kemudian ini aja ya, kita set aja ya. Oke, kita set bahwa X ini sama dengan E ya, sorry. Kemudian Y ini sama dengan A ya. Kita tahu bahwa X Y inverse ya. Oke. X Y inverse. Jadi kita ini akan membuktikan bahwa H ini punya inverse gitu. Jadi kita akan ambil di sini X Y inverse ya. Kita tahu bahwa X Y inverse itu adalah di H. Ya, jadi elemen dari H ya. Oke, kita tadi kan udah set bahwa X-nya itu E ya. Oke. Kemudian Y itu sama dengan A ya, berarti Y inverse itu berarti dari A inverse ya. Oke, ini elemen dari H ya. Kita tahu E kalau dikalikan dengan apapun dia akan elemen dari H, sama dengan A inverse ya. Jadi ini identitas dikalikan dengan suatu elemen itu akan menghasilkan elemen itu sendiri. Berarti di sini kita peroleh bahwa A inverse-nya ini di H. Jadi di sini H ini memiliki inverse setiap elemennya.
Oke, selanjutnya sifat yang berikutnya berarti ini sudah ini. Oke, kita mungkin akan ke sifat tertutup ya. Oke, kita akan ke sifat tertutup ya. Jadi ambil sebarang ya. Ambil sebarang di sini, ambil sebarang A, B ya. A, B di H ya. Kemudian kita tahu bahwa H tadi kan punya inverse ya. Jadi kan B inverse ini adalah di H ya. Kemudian kita set X itu sama dengan A, kemudian Y itu sama dengan B inverse ya. Kita punya bahwa yang diketahui bahwa XY inverse ya itu adalah elemen dari H ya. Kemudian kita tahu X-nya itu adalah A ya. Kemudian ini adalah Y itu adalah B inverse ya. B inverse kita inversekan ya. Ini adalah di H ya. Kemudian kita tahu bahwa B inverse diinversekan itu hasilnya adalah B. Jadi di sini kita punya AB ini adalah di H. Jadi dia akan bersifat tertutup. Nah, jadi di sini H itu tertutup. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa H ini merupakan subgroup dari G. Karena kita sudah membuktikan kedua ruas, maka dia teorema ini adalah terbukti. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita akan ke contoh soal ya. Kita akan ke contoh soal di sini. Mungkin cari yang cukup mudah aja ya. Oke, jadi cukup, kita nggak perlu ini ya. Dalam artian itu nggak perlu membuktikan yang terlalu banyak ya. Jadi kalau misalkan kita ingin membuktikan apakah dia grup, apakah dia subgroup, itu cukup membuktikan dengan menggunakan satu langkah saja. Oke, kita akan ke contoh. Oke, selanjutnya di contoh di sini saya punya centralizer ya. Centralizer dari H ya. Kita sebut misalkan CH itu kita misalkan dulu. Oke. Kita punya ini ya, diberikan H itu adalah subgroup dari G ya, dan didefinisikan ya. Centralizer ya, centralizer dari H ya. CH ini itu adalah sama dengan untuk setiap G di G ya, maka GH itu sama dengan HG untuk setiap H-nya di H ya. Seperti ini, maka kita akan tanya apakah centralizer dari H ini adalah subgroup dari G. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi kita akan selesaikan penyelesaiannya. Oke, karena kita tahu bahwa G-nya itu adalah grup dan H-nya itu subgroup ya. Jadi kalau saya punya GH ini sama dengan HG ya, ini bisa juga saya tulis sebagai HG inverse ini sama dengan G inverse H, seperti itu kan ya. Oke, kemudian di sini kita akan ambil sebarang ya, ambil sebarang X, Y itu di centralizer dari H ya. Kita akan buktikan bahwa ya akan oke, bentar saya tulis pakai kuning aja ya, biar beda. Oke, di sini akan dibuktikan bahwa X, Y inverse ini merupakan elemen dari centralizer H. Oke, seperti itu ya. Oke, kita punya
gimana ya? Oke. Di sini kita punya X, Y inverse ya. Oke. Sebentar. Oke. Di sini kita akan punya, harus kita pakai merah lagi, oke ya. Oke, di sini kita punya X, Y inverse ya. Karena kita akan buktikan bahwa dia centralizer, otomatis kan X, Y inverse ini harus kita buktikan apakah dia sama dengan, jadi kalau saya punya seperti ini, kemudian dikalikan dengan H ya, apakah dia sama dengan H kalikan X, Y inverse. Oke, kita akan lihat ya. Oke, di sini ini adalah sama dengan, ya kita ini bersifat asosiatif ya karena dia subgroup, karena dia grup ya. Oke, jadi seperti ini ya. Kita bisa tulis seperti ini, X, Y inverse H ya. Kemudian kita bisa tulis sebagai, kita tahu bahwa Y inverse H itu bisa saya tulis sebagai H Y inverse ya. Jadi di sini saya kasih tanda merah, tanda kuning ya. Di sini Y inverse H ini bisa saya tulis sebagai H Y inverse. Oke, seperti ini kan ya. Jadi di sini kita punya X ya, H Y inverse. Oke, seperti ini. Kemudian kita tahu juga bahwa karena centralizer ya, jadi XH ini adalah sama dengan HX ya. Seperti itu. Jadi di sini bisa kita tulis sebagai H X Y inverse ya, seperti ini. Dan ini kita buktikan bahwa dia adalah sudah merupakan centralizer dari CH ya. Jadi kita buktikan bahwa dia adalah elemen dari CH. Jadi dari sini kita dapat buktikan bahwa ya, jadi terbukti bahwa X, Y inverse ini adalah di CH, centralizer of H, sehingga jadi CH ini adalah subgroup dari apa tadi soalnya, subgroup dari G. Oke, jadi terbukti. Oke, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Sampai jumpa.